Apakah gunanya sebuah mobil yang dihias dengan indah namun mogok di tengah jalan? Apalagi kalau mobil itu mogok karena kehabisan bahan bakar. Padahal ia dimiliki oleh perusahaan minyak seperti Pertamina. Demikianlah kehidupan yang sia-sia dan tidak memuliakan Tuhan. Disinilah pentingnya relasi dengan Tuhan. Relasi yang mengakibatkan hidup saudara berfungsi sesuai dengan maksud Tuhan. Karena itu, benarlah peribahasa, it's not what you know, it's who you know. Hanya karena mengenal dan memiliki relasi yang sehat dengan pribadi yang tepat, barulah saudara akan dapat hidup secara maksimal. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Mari segarkan kembali rohani Anda dengan mengikuti pertemuan doa Oasis yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Tuhan selalu mendengarkan setiap doa yang kita panjatkan dan menjawabnya seturut dengan kehendak-Nya. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Dalam bidang pengembangan karier maupun dunia usaha dikenal peribahasa yang berbunyi it's not what you know, it's who you know. Kalimat yang kalau saya terjemahkan secara bebas artinya adalah yang terpenting bukanlah apa yang Anda ketahui, tetapi siapa yang saudara kenal. Yang dimaksudkan dengan peribahasa ini adalah bahwa untuk mencapai keberhasilan, baik dalam hal peningkatan karir maupun dalam kemajuan usaha, yang paling menentukan bukanlah sekadar apa yang saudara ketahui, namun siapa orang yang saudara kenal. Tentu bukan berarti untuk mencapai keberhasilan di dalam pekerjaan maupun karir, maka pengetahuan yang saudara miliki tidaklah berguna. Hanya saja tanpa memiliki relasi dengan orang-orang yang tepat, maka pengetahuan tersebut tidak akan menolong saudara untuk mengalami kemajuan dalam karir maupun usaha. Prinsip ini dikemukakan oleh Janine Garner dalam bukunya yang berjudul It's Who You Know. Dalam buku tersebut, konsultan dalam bidang pemasaran dan pengembangan kepemimpinan dari Australia ini memaparkan tentang pentingnya membangun jaringan dengan pribadi-pribadi yang tepat guna mengalami keberhasilan secara cepat. Kebenaran dari prinsip ini dapat kita lihat dalam kehidupan dua orang kakak beradik pemain musik yang sangat terkenal dari Brasil dan yang dikenal orang dengan nama Los Indios Tabajaras. Di tahun 60-an sampai tahun 80-an, mereka menghasilkan lagu-lagu Latin yang top hits di dunia. Di antara yang paling terkenal yaitu lagu Maria Elena. Saya rasa semua orang yang menggemari lagu-lagu Latin pasti mengenal lagu Maria Elena. Yang menarik, kedua kakak beradik ini berasal dari pedalaman Brasil. Konon, ketika mereka masih bocah, suatu hari mereka menemukan sebuah gitar yang tertinggal di dalam hutan. Entah siapa yang menjadi pemilik gitar tersebut. Mereka pun belajar secara mandiri untuk memainkan gitar itu. Karena bakat musik yang luar biasa yang mereka miliki, maka mereka pun dapat memainkan alat musik itu dengan baik. Menyadari bahwa bila mereka terus tinggal di desa tempat mereka berasal, maka kemampuan yang mereka miliki itu tidak akan berguna. Mereka pun mengambil keputusan untuk pergi ke kota Rio de Janeiro, ibu kota Brasil yang terletak sangat jauh dari tempat tinggal mereka. Karena keuangan mereka yang sangat terbatas, untuk itu mereka berjalan kaki 2000 kilometer. Di kota Rio, mereka menjadi pengamen jalanan.
Seiring perjalanan waktu, nama mereka mulai dikenal oleh masyarakat di kota besar tersebut. Sampai suatu hari, permainan gitar mereka didengar oleh Chet Atkins, seorang pemain gitar yang sangat ternama dari Amerika Serikat. Atas undangan Chet Atkins, mereka pun membuat rekaman lagu di Amerika Serikat. Dan sejak itu nama mereka menjadi terkenal di seluruh Amerika, bahkan ke berbagai penjuru dunia. Kalau saja mereka tidak berkesempatan untuk menjalin relasi dengan Chet Atkins, dapat diperkirakan bakat yang mereka miliki tidak akan mengantar mereka ke jenjang keberhasilan yang luar biasa. Sedemikian luar biasanya sehingga di era tahun 60-an, rekaman lagu Maria Elena tadi telah terjual tidak kurang dari 1 juta kopi. Semua ini menegaskan tentang pentingnya membangun relasi dengan pribadi yang tepat. Sebab sebanyak apapun pengetahuan yang dimiliki seseorang dan sehebat apapun bakat yang ada pada dirinya, namun bila ia tidak memiliki relasi dengan orang yang tepat, maka kemampuan tersebut tidak dengan sendirinya akan membuat ia mengalami keberhasilan. Dengan demikian, maka dapatlah disimpulkan bahwa mengenal atau memiliki relasi yang akrab dengan pribadi yang tepat merupakan harta yang penting dan berharga. Pentingnya relasi yang akrab dengan pribadi yang tepat ini pula lah yang Tuhan Yesus kemukakan kepada para muridnya, yaitu sebagaimana yang ditulis dalam Yohanes pasal 15 ayat 4-8. Saat itu ia baru saja selesai melaksanakan perjamuan Paskah bersama dengan para muridnya. Tidak berapa lama lagi ia akan pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa di sana. Sebagaimana yang saudara ketahui, kemudian di taman itu Yesus ditangkap lalu diadili secara tidak adil baik oleh pengadilan agama Yahudi maupun oleh pengadilan Romawi yang dipimpin oleh Pilatus. Selanjutnya ia dianiaya secara semena-mena oleh para prajurit Romawi dan kemudian disalibkan sampai mati. Di dalam situasi yang sangat genting tersebut, yaitu menjelang ia akan ditangkap, Tuhan Yesus menjelaskan kepada para muridnya tentang siapa dirinya dan mengapa mereka perlu memiliki relasi yang akrab dengan dirinya. Untuk melihat hal ini, saya ajak saudara membaca Yohanes pasal 15 ayat 4-8 yang telah saya sebutkan tadi. Yohanes pasal 15 ayat 4-8. Tuhan Yesus berkata, "Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ayat 6. "Siapa yang tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku." Sebagaimana yang telah saya kemukakan tadi, mengenal dan memiliki relasi yang akrab dengan pribadi yang tepat merupakan harta yang penting dan berharga. Terlebih lagi, bila pribadi tersebut adalah Tuhan Yesus, maka pengenalan dan relasi dengan Kristus ini bukan hanya merupakan harta yang penting dan berharga, namun merupakan harta yang terbaik, the best treasure of all. Hal itu diutarakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 7-8. Di ayat-ayat itu ia menulis tentang berharganya pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sehingga bila pengenalan itu dibandingkan dengan status dirinya sebagai seorang Farisi, yaitu penganut agama Yahudi yang taat, maka status yang terhormat itu sekarang dipandangnya bagaikan sampah yang tidak ada nilainya. Dengan latar belakang pemahaman itu,
Di sepanjang bulan ini saya mengajak saudara untuk semakin mengenal Tuhan Yesus. Pengenalan dengan menelaah apa yang ia katakan tentang dirinya sendiri, yaitu yang dicatat dalam Injil Yohanes. Minggu yang lalu telah saya jelaskan bahwa dalam Injil Yohanes 7 kali Yesus memperkenalkan dirinya dengan berkata, "Akulah." Setiap kali pernyataan tersebut disertainya dengan penjelasan tentang mengapa ia menyebut dirinya seperti demikian. Minggu yang lalu kita telah melihat bahwa Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti kehidupan, the bread of life. Hal tersebut dicatat dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 35. Di situ ditulis penjelasan mengapa ia menyebut dirinya sebagai roti kehidupan, yaitu karena ia datang ke dunia untuk memberikan kebahagiaan yang sejati kepada mereka yang mau datang dan percaya kepadanya. Yesus bagaikan roti bagi dunia yang lapar akan kebahagiaan. Hanya di dalam Dia terdapat kebahagiaan yang sejati. Sekarang seperti yang kita baca dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 tadi, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pokok anggur. Melalui gambaran ini, ia menjelaskan alasan mengapa adalah sangat penting bagi kita untuk memiliki relasi dengan dirinya. Alasan-alasan tersebut adalah yang pertama, relasi dengan Kristus akan menghasilkan kehidupan yang bermakna. Saya ulangi, relasi dengan Kristus adalah sangat penting. Sebab yang pertama, relasi tersebut akan menghasilkan kehidupan yang bermakna. Yang saya maksudkan dengan kehidupan yang bermakna di sini adalah kehidupan yang tidak sia-sia. Untuk itu Tuhan Yesus menggambarkan relasi kita dengan dirinya di ayat 4-5 sebagai berikut. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di ayat 5 Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur. Atau yang di ayat 1 ia tegaskan sebagai pokok anggur yang benar. The true vine. Sedangkan kita para pengikutnya diumpamakannya sebagai carang-carang dari pokok anggur tersebut. Lebih jauh di ayat 4 Tuhan Yesus mengutarakan bahwa kita perlu memiliki relasi dengan dirinya. Hal tersebut ia ungkapkan dalam kalimat tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Selanjutnya di ayat itu ia memberikan alasan mengapa relasi tersebut adalah penting. Sebab sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kita tidak akan berbuah jikalau kita tidak memiliki relasi dengan Kristus. Kebenaran ini tidaklah sukar untuk dipahami. Sebab memang adalah tidak mungkin carang akan menghasilkan buah bila ia tidak tinggal atau memiliki relasi dengan pokoknya. Cobalah saudara memotong ranting atau carang dari sebatang pohon. Lalu letakkan carang itu di atas sebuah meja. Apa yang akan terjadi? Apakah carang itu kemudian akan berbunga dan menghasilkan buah? Jelas tidak. Artinya tanpa relasi dengan pokoknya, maka keberadaan dari carang itu tidaklah berguna. Mengapa demikian? Karena salah satu tujuan utama dari keberadaan carang anggur adalah untuk menjadi tempat bagi pohon itu dalam menghasilkan buah. Singkat kata, hanya dengan menghasilkan buah sajalah, maka keberadaan carang pohon anggur akan bermakna. Apabila hal ini diterapkan dalam kehidupan kita, maka dapat disimpulkan bahwa hanya karena memiliki relasi yang akrab dengan Kristus sajalah, baru kita akan mengalami kehidupan yang bermakna atau berbahagia. Artinya apapun yang dimiliki seseorang,
Selama ia tidak memiliki relasi dengan Kristus, maka semua yang ia miliki tersebut tidaklah akan membuahkan kebahagiaan dalam hidupnya. Bisa saja orang yang hidup tanpa Kristus tadi berkata, saya berbahagia, namun realitas akan berbicara lain. Hal tersebut dapat kita lihat dalam kehidupan Michael Jackson, artis yang sangat terkenal itu. Pada tahun 1993, ia memberi kesempatan kepada Oprah Winfrey, seorang pembawa acara televisi yang sangat ternama, untuk melakukan wawancara dengan dirinya. Ini merupakan wawancara khusus yang terakhir yang dilakukan oleh Michael Jackson. Wawancara tersebut dilakukan di rumah Michael Jackson di California. Rumah yang diberinya nama The Neverland atau dunia impian. Menjelang akhir wawancara yang berlangsung selama 1 jam tersebut, Oprah Winfrey secara belak-belakan bertanya kepada Michael Jackson, "Are you really happy now? Because you seem sad for a long time." Apakah kamu sekarang sungguh-sungguh berbahagia? Karena untuk jangka waktu yang lama engkau nampak bersedih hati. Mari kita lihat cuplikan pertanyaan Oprah tersebut dan jawaban dari Michael Jackson. Are you really happy now? Because you've seemed sad for a long time. I was sad for years and years and years, but I'm happy. I'm getting there. Yes, I'm very happy. Ini jawaban dari Michael Jackson. I was sad for years and years and years, but I'm happy and getting. Yes, I'm very happy. Saya pernah bersedih hati selama bertahun-tahun, namun sekarang saya berbahagia. Lalu ia ralat dengan berkata, and getting. Artinya belum berbahagia namun sedang dalam proses untuk menuju kepada kebahagiaan. Lalu ia ralat lagi dengan berkata, yes, I'm very happy. Ya, saya berbahagia. Walaupun tidak merasa yakin dengan apa yang ia katakan, Michael Jackson mengaku bahwa dirinya berbahagia. Hanya saja realitas menunjukkan bahwa tak lama sesudah itu, ia meninggal dunia karena overdosis dengan obat penenang yang diberikan oleh dokter pribadinya. Selama bertahun-tahun, tanpa bantuan obat penenang, ia tidak dapat tidur. Semua ini menunjukkan benarlah yang Tuhan Yesus katakan di ayat 5 tadi, yaitu di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya tanpa relasi dengan Kristus, maka sesungguhnya orang tidak akan mengalami kebahagiaan. Hanya di dalam Kristus kita mengalami kehidupan yang bermakna. Selanjutnya, yang kedua, relasi dengan Kristus adalah sangat penting. Sebab relasi tersebut akan menghasilkan kehidupan doa yang efektif. Saya ulangi, yang kedua, relasi dengan Kristus akan menghasilkan kehidupan doa yang efektif. Perlu kita pahami bahwa doa yang efektif tidaklah tergantung pada indah dan rapinya susunan kalimat dari doa yang kita ucapkan. Tetapi lebih daripada itu, sangatlah ditentukan oleh relasi kita dengan Tuhan yang kepadanya kita memohon. Tentang hal tersebut, di ayat 7, Tuhan Yesus berkata sebagai berikut. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Di ayat ini secara lugas, Tuhan Yesus berkata, apabila kita memiliki relasi yang akrab dengan dirinya, yaitu yang ia istilahkan dengan frasa, jikalau kamu tinggal di dalam aku, maka doa yang kita panjatkan kepadanya tidak akan sia-sia. Memang, apakah suatu permintaan dari seseorang akan kita kabulkan atau tidak, antara lain sangatlah ditentukan oleh relasi orang tersebut dengan diri kita. Sebagai contoh, suatu hari saudara menerima pesan lewat WhatsApp dari seseorang yang berkata, tolong berikan dana sebesar 10 juta rupiah kepada saya karena saya sedang dalam kesulitan keuangan. Kira-kira hal apakah yang paling pertama muncul dalam pikiran saudara sesudah membaca pesan tersebut? Benar, yang paling pertama saudara pikirkan adalah pesan ini dari siapa? Artinya, apakah orang tersebut saudara kenal atau tidak? Seindah dan serapi apapun kalimat yang ia tulis,
Namun bila saudara tidak mengenal orang itu, apa yang akan menjadi respon saudara? Jangankan mengabulkan permintaannya, menjawab pesan itu pun saudara akan merasa enggan untuk melakukannya. Tetapi lain halnya kalau orang yang mengirim pesan itu adalah anak, orang tua, kakak atau adik saudara. Di saat itu saudara tidak akan mempertimbangkan rapi dan indahnya susunan kalimat yang ia tulis. Sebagai respon, saudara akan segera berupaya untuk memenuhi permintaannya. Mengapa? Karena si pengirim pesan itu adalah orang yang memiliki relasi yang sangat dekat dengan diri saudara. Berarti dalam hal ini kedekatan relasi akanlah sangat menentukan respon saudara. Itulah sebabnya di ayat 7 tadi dicatat Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu." Artinya relasi dengan Kristus akan menentukan efektivitas dari doa kita. Namun tunggu sebentar. Di sini Tuhan Yesus berkata, "Mintalah apa saja yang kamu kehendaki." Bagaimana kalau yang saudara minta adalah agar ia membuat saudara menang judi? Akankah ia mengabulkannya? Hal ini sama seperti kalau isi permintaan yang dikirim lewat WhatsApp tadi adalah, "Tolong berikan dana sebesar 10 juta rupiah kepada saya karena saya ingin membeli narkoba." Walaupun orang yang mengirim pesan lewat WhatsApp tadi adalah anak atau adik saudara sendiri, artinya orang yang memiliki relasi yang sangat dekat dengan diri saudara, akankah saudara mengabulkan permintaannya itu? Tentu saudara akan menolaknya. Demikian juga dengan Tuhan, karena itu di ayat 7 tadi, selain syarat yaitu relasi yang akrab antara orang yang berdoa dengan dirinya, Tuhan Yesus juga berkata, "Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu." Kalimat ini menegaskan bahwa hanya bila permohonan saudara sesuai dengan kehendaknya, yaitu karena firman-Nya tinggal dalam diri saudara, barulah doa saudara tidak akan diabaikannya. Memang antara keakraban dengan Tuhan dan memohon sesuai dengan kehendak-Nya akanlah berjalan secara seiring. Orang yang memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan tidak akan pernah meminta hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Justru kedekatannya dengan Tuhan, yaitu antara lain karena firman Tuhan tinggal dalam dirinya, akan mengakibatkan orang tersebut mengetahui kehendak Tuhan dan memohon hal-hal yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Alhasil seperti yang Tuhan Yesus sendiri janjikan di ayat 7 tadi, yaitu mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Itulah doa yang efektif. Sekarang yang ketiga, relasi dengan Kristus adalah sangat penting. Sebab relasi tersebut akan menghasilkan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Saya ulangi, yang ketiga, relasi dengan Kristus akan menghasilkan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Memang, hidup yang tidak sia-sia adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Tentang hal tersebut, di ayat 8 Tuhan Yesus berkata sebagai berikut, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, karena kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku." Apakah bukti bahwa saudara adalah seorang murid atau pengikut Kristus? Bukan surat baptis yang saudara miliki, ataupun apa yang ditulis pada kolom agama pada KTP saudara. Bukan. Namun kalau saudara tidak hidup dalam kesia-siaan, atau yang Tuhan Yesus istilahkan di ayat 8 sebagai kamu berbuah banyak. Itulah kehidupan yang seperti telah kita lihat di ayat 4-5 tadi. Yaitu kehidupan yang memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Dengan kata lain, orang yang memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, hidupnya tidak akan sia-sia. Dengan demikian ia patut disebut sebagai pengikut Kristus dan pribadi yang memuliakan Tuhan. Hal ini mengingatkan saya kepada seseorang yang bertemu dengan saya di rumah duka sekian tahun yang silam. Saya tidak mengenal orang itu, namun nampaknya ia mengenal saya. Orang itu berkata kepada saya,
Pak Bambang, dulu saya terlibat aktif dalam pelayanan. Saya biasa melayani bersama dengan ini dan itu. Ia menyebut beberapa nama hamba Tuhan yang saya kenal. Lalu ia berkata, tetapi sudah lama saya tidak terlibat lagi dalam pelayanan. Kemudian ia berkata lebih lanjut, apakah Pak Bambang dapat menolong saya, yaitu mencarikan pekerjaan untuk saya? Namun terus terang saja Pak, sebaiknya pekerjaan itu jangan yang berkaitan dengan uang atau barang. Sebab nanti saya akan mempermalukan Pak Bambang. Ini persyaratan dan penjelasan yang unik. Oleh karena itu saya bertanya, maksudnya bagaimana Pak? Orang itu menjawab, begini Pak, bekerja apa saja saya mau. Tetapi sebaiknya jangan pekerjaan di bagian gudang atau keuangan. Sebab kalau melihat barang atau milik orang lain, saya tidak tahan terhadap godaan. Bisa jadi saya akan mengambilnya tanpa izin. Oleh karena itu supaya saya tidak mempermalukan Pak Bambang, sebaiknya saya jangan disuruh bekerja yang berkaitan dengan barang atau uang. Di satu sisi, saya menghargai keterus-terangan orang tersebut. Namun di sisi yang lain, terus terang saya tidak berani mencarikan pekerjaan untuk dirinya. Karena pekerjaan apapun yang ia dapatkan, tidak ada jaminan bahwa ia tidak akan melakukan pelanggaran. Sehingga bisa jadi orang yang memberi pekerjaan kepadanya nanti akan berkata, ini gara-gara Pak Bambang yang memberi rekomendasi agar orang itu bekerja di sini. Singkat kata, orang yang memiliki relasi yang akrab dengan Kristus akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan kehidupannya tidak akan sia-sia. Ia akan hidup dalam kehidupan yang berbuah-buah atau hidup dalam kehidupan yang bermakna. Kehidupan yang seperti itu bukan saja akan berbahagia, namun juga akan dilihat dan dikenal orang sebagai kehidupan yang seharusnya dari para pengikut Kristus. Dengan demikian, maka kehidupan orang itu akan memuliakan Tuhan. Hal ini mengingatkan saya kepada apa yang terjadi setiap tanggal 1 Januari. Yaitu ratusan ribu orang dari berbagai penjuru Amerika Serikat dan dunia datang ke kota Pasadena di Los Angeles, California untuk menyaksikan parade kendaraan berhias yang diselenggarakan setahun sekali di sana. Parade yang sangat terkenal dan yang diberi nama Rose Parade. Di samping para penonton yang memadati jalan yang bernama Colorado Boulevard di Pasadena, masih ada lagi puluhan juta pasang mata yang menyaksikan parade itu melalui layar televisi. Sebagai akibat, parade kendaraan berhias bunga yang telah berlangsung lebih dari 130 tahun tersebut menjadi kesempatan yang berharga bagi perusahaan-perusahaan untuk mengiklankan diri. Oleh sebab itu setiap tahun jauh-jauh hari sebelum acara parade ini dilaksanakan, para pelamar terlebih dulu diseleksi oleh panitia. Dari sekian banyak pelamar, hanya sekitar 50 kendaraan berhias saja yang dipilih dan diizinkan mengikuti parade tersebut. Sehingga tentu bagi mereka yang lolos seleksi, mengikuti parade ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Pada tahun 1939, salah satu perusahaan yang lolos seleksi adalah Standard Oil Company atau yang sekarang bernama Chevron. Itulah perusahaan minyak atau bahan bakar yang sangat besar di sana. Kendaraan yang mereka gunakan adalah sebuah truk panjang dan yang dihias dengan bunga-bunga yang sangat indah. Semua orang yang menyaksikannya bertepuk tangan sebagai penghargaan. Namun mendadak mobil ini berhenti dan mogok di tengah jalan. Apa yang terjadi? Apakah karena mesin mobil itu rusak? Bukan. Apakah karena roda mobil itu kempis? Bukan. Lalu apa yang terjadi? Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Bayangkan kalau mobil Pertamina mogok karena kehabisan bahan bakar. Tahun itu Standard Oil Company bukannya dipuji-puji orang karena keindahan mobil hias yang mereka pamerkan, namun menjadi bahan olokan karena kecerobohan yang mereka lakukan. Adalah jelas bahwa seindah apapun mobil tersebut, tetapi kalau ia kehabisan bahan bakar, maka keberadaannya adalah sia-sia. Karena mobil dibuat bukan untuk sekedar dihias dan dipamerkan,
namun dikendarai sehingga ia harus berjalan. Hanya kalau mobil itu bersifat fungsional, barulah keberadaan dirinya tidak akan sia-sia. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan diri saudara? Apakah saudara hidup seperti mobil yang dihias dengan indah namun mogok di tengah jalan karena kehabisan bahan bakar? Atau saudara bagaikan mobil yang berfungsi? Apakah hidup saudara bagaikan ranting yang sekadar berdaun lebat atau bagaikan carang yang berbuah? Ingat, kalau carang itu tidak tinggal pada pokoknya, maka daun yang lebat tadi akan menjadi layu dan carang itu menjadi kering dan dibuang orang. Karena itu ingatlah apa yang Tuhan Yesus katakan di ayat 5 tadi. Yaitu, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hiduplah dalam relasi yang akrab dengan Tuhan. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Karena bila kita dapat memiliki relasi yang akrab dengan Dia, hal tersebut bukan karena kita layak atau berhak, namun semata-mata karena anugerah Allah. Anugerah yang sudah Ia wujudkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Pengorbanan Yesus yang menghapus masa lampau kita yang kelam karena dosa. Pengorbanan Yesus Kristus yang memperdamaikan dan memulihkan relasi kita dengan Allah. Pengorbanan Yesus Kristus yang membuka lembaran baru bagi masa depan kita. Itulah masa depan yang tidak sia-sia dan kehidupan yang penuh dengan makna serta berbahagia. Itulah kehidupan yang diwarnai dengan kehidupan doa yang efektif serta kehidupan yang memuliakan Tuhan. Dalam rasa syukur tersebut, mari sekarang kita berdoa kepada-Nya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu sangat besar. Anugerah yang menghapus masa lampau kami yang kelam, yang carut marut oleh dosa. Pengorbanan-Mu dalam anugerah yang mengangkat kami dari jurang kebinasaan dan membentangkan masa depan yang baru bagi kehidupan kami. Pengorbanan-Mu dalam anugerah yang memulihkan relasi kami dengan Allah sehingga kami dapat hidup seperti carang yang tinggal pada pokoknya. Sehingga dengan demikian kehidupan kami bukan menjadi carang yang sekadar berdaun lebat tapi tidak berbuah. Apalagi carang yang menjadi kering karena tidak tinggal pada pokoknya. Tetapi hidup kami hidup yang bermakna, limpah dengan bahagia, hidup yang berfungsi dan berguna. Sehingga hidup kami yang satu kali dunia ini bukan hidup yang sia-sia, tetapi dapat kami jalani dengan sukacita limpah dengan kebahagiaan. Doa kami menjadi efektif dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu. Dan kami percaya anugerah-Mu tidak pernah berhenti, tetap bekerja sampai sekarang. Dalam anugerah-Mu Engkau mengangkat kehidupan kami dari kegelapan dan memberikan pengharapan bagi kami. Dalam anugerah-Mu Engkau menolong kami dan memberikan hari esok yang tidak akan mengecewakan. Dalam anugerah-Mu Engkau memulihkan dan menyembuhkan hidup kami. Membuka jalan di saat tiada jalan dan memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya. Oleh karena itu Tuhan Yesus, dengan percaya dan bersandar pada anugerah-Mu, saya mohon ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kesetiaan itu. Menjamah setiap orang yang datang dalam beban dan pergumulan. Memberikan kepada mereka pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya pertolongan-Mu dapat kami harapkan. Sesuai dengan firman-Mu. Kalau kami berdoa sesuai dengan kehendak-Mu, maka doa kami tidak akan sia-sia. Oleh karena itu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami memohon dan berdoa. Amin. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi
badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.